Ternyata Wakatobi itu singkatan ya? Apa tuh? Jangan ditanya ke saya. Saya ngasih tahu ternyata. Jangan ngasih info. Apa tuh? Jangan ngasih info. Kita kan jadi penasaran. Siapa tahu. Orang ngerantau ke Jawa mah ngapain? Itu mah pertanyaan mah gitu. Ada. Kita Ada lah. Ada. Gua tahu VOC. Gue lagi beli tuh, gue doang sendiri. Gimana kabar? Sehat, Bu. Itu sih intinya pakai bahasa Madura. Lagi dapat. Gimana, Bu? Pakai bahasa Madura tuh pas dia nengok ke sini, diselipin di jilbab. Iya. Di atas kampung gua banget tuh. Tinggal naik terus pemandian gitu. Itu kagak tumpah kalau tumpah. Gue juga mikirnya gitu. Di atas, di kampung dia di bawah. Di atas soalnya. Jadi asal lagi jalan, puas. Asik-asik kan abuamu ya? Hah? Asik-asik kan abuamu. Asik-asik. Asik. Nah, kita review dah satu-satu. Kita review satu-satu. Perlu tambahan satu anak buah. Apa siapa? Saya ada orang Palembang kocak, mau nggak? Enggak mau. Orang aneh. Bajingan. Aduh. Perantau ini ngapain di sini? Perantau ini. Kalian perantau ini. Gua dihimpit oleh perantau. Ini nggak mau temenan. Ini jadi sempit dah Jakarta gue. Jakarta gue. Makanya sekarang ke pinggir. Ke Cinere. Orang rantaunya di tengah. Iya. Minggir. Lah gua mah nggak apa-apa dah. Oh no, dia udah perantau. Rumahnya pinggir di desa. Aku nyari suasana tenang, Pak, di Sawangan Pasir Putih. Tetep ngapain ya di kampung aja lu. Tapi Depok, nggak ada Ayu Ting Tingnya, nggak ada Ayu Ting Ting. Kemarin baru viral. Apa tuh? Pocong keluar lagi. Itu dekat rumahku. Iya. Dekat rumahku. Pasir putih kan itu. Pasir Putih. Tapi itu ini banget ya. Apa? Asli lu. Prank-prankan orang itu. Oh, itu orang beneran. Itu orang. Jadi emang ditangkap orang itu? Ya diomongin lah ketuanya harus datang ke lapangan terus ngomong itu cuma main-mainan aja, nggak ada kayak serius? gitu. Iya, klarifikasi. Iya, ngomongnya kan ini, pocongnya kan muncul gara-gara talinya lupa nggak keikat. Terus minta tolong ke rumah warga. Tapi orang itu? Itu orang. Berarti dari zaman dulu tuh orang ya? Karena sih dari dulu tuh kan ada. Orang apa gitu, pokoknya main-mainan lah gitu, nggak ada yang kayak gitu-gitu. Nggak percaya lu? Nggak percaya lah. Lu nantangin? Udah aman. Tapi Nantangin. di sini kan sudah bener. Takut gua ketutup gimana gitu. Emang ada begituan. Ada aja. Di Padang juga ada hantu. Enggak ada, tapi beda-beda. Beda. Hantu Jawa versus hantu Padang. Coba, ayo. Kalau Padang berarti pocong. Gitu ya. Pocong. Yang penting di oin. Pocong. Di lonok. Iya. Penting di oin. Mandi bunyi-bunyian ya. Iya. Wang, pakai wang. Cuang. Cuang. Kalau di Padang itu ada ini ya, palasi ya. Palasi. Itu kuyang. Kuyang. Tapi namanya palasi. Palasi ya, modelnya juga sama. Model sama. Sama. Palasi. Ngambilin ini orang Iya. bayi kan. Bayi habis lahir gitu ya. Palasi. Itu yang paling serem. Anak kecil yang diwaspadain orang-orang punya anak kecil itu. Sama kayak kuyang, cuma anak kecilnya, Cuma bisa bahasa Padang aja ya. anak kecil yang dia ambil sama dia sebelum dimakan direndang. Agak lama tuh. Agak lama 8 jam. iya. 8 jam agak lama tuh. Iya. Kuyang mah lama emang. Kuyang lama di Di sini. sini. Kamu tak patah hati. Sedia. Ih, baru tahu kita lagunya horor ya. Ih, seru nih ternyata kita kuyang lama. Itu hantu Padang paling serem. Palasi. Banyak sih. Banyak. Tanya. Si Junda itu setan bukan ya? Kayak Jundai. semacam mitologi aja, mitologi. Si Junda namanya. Si Jundai. Si Junda ya. Keren ya namanya ya? Kayak ini merek mesin. Hyundai. Hyundai. Mobil Korea, ya, mobil Korea. Hyundai. Iya emang iya. Jadi ada orang kesurupan otomotif gitu. Iya, iya. Kalau kesurupan ngegas ya. Si Jundai Atos. Enggak, apaan itu Hyundai? Hyundai atas apa tadi tuh? Merah. Hyundai. Merah. Masih Hyundai. Atul Z. Atul Z kan.
Junda Apa itu? Kayak gimana bentuknya? Gue nggak tahu juga, tapi nggak tahu pemahaman gue karena gue kan juga dari di sini ke Padang kan, dari kecil kelas 3 SD baru ke Padang, jadi denger si Junda. Bayangan gue sih kuntilanak ya, cuman kata si Junda itu kayak apa ya, kayak yang ada yang dikirim-kirim gitu juga. Jadi kayak misalkan santet kayak gitu-gitu, tapi dia tuh ini apa namanya? Yang buat melet orang gitu loh. Tapi orang itu bisa gila gitu. Nah, ini si Gasyang Tangkura ada tuh. Wah, apalagi. Peletnya Ada namanya Gasyang Gasyang Tangkura. Tangkura, Tapi iya. kalau misalkan lu nolak dia nih, terus lu bisa dipelet dan bisa gila gitu jadinya. Berubah. Berubah. Maksudnya dibayang-bayangin terus, tiba-tiba Dibayang-bayangin sama orangnya si di Junda, depan orang ini. itu. Iya. Kepikiran. Orang yang nyantet ini mukanya ada di situ gitu. Pokoknya diintai, dibayang-bayangin itu, diomongin di second account gitu. Remeh. Remeh. Di spam. Bikin caption no mention nanti nyindir gitu ya. Ih serem deh. Ih serem dah si Junda. Iya, centang birunya dimatiin. Serem deh Ih pokoknya. serem deh. Biar ini mati. Yang nggak langganan lagi. Nggak serem. Nggak ada duit, nggak ada duit. Ada duit udah. Aduh. Pakai centang biru pas lagi promo doang 7.500. Serem-serem ya tapi namanya ya, setan Padang ya. Ada Antu Suluh tapi api doang. Tapi nggak tahu tuh di Sunda ada kata si Sandi kemarin. Api doang kayak bola api gitu. Ya, Apa? ada tuh. Ada Banaspati. Banaspati. Ya, Kalau di- Suluh. Sebenarnya sama aja ya. Beda nama. Cuma beda nama aja ya. Iya. Tapi pocong kayaknya nggak ada deh. Di Padang nggak ada. Ada nih jadinya emang pocong. Pocuan. Iya. Pocong juga berarti. Nggak ada sih, kayaknya orang nggak ada yang Kayaknya ketakutan. nggak ada. Nggak ada orang yang takut sama pocong di sana. Nggak ada yang lupa berarti ya di Padang ya. Kenapa? Yang nggak ada yang lupa lepas. Oh, pada inget ya, pada inget. Pada inget. Iya. Pada inget anu ya. Oh ya pocong kan gara-gara Semua keikut hantu semua itu ya. ada Jadi alasannya. kayak Kenapa dia jadi di sini mah kebuka mulu. Ini nggak bisa. monyet? Nggak bisa jadi pocong kan gua. Monyet. Buat tuh batang pisang buat apaan? Iya bener, gue baru ngeh lagi. Emang Pocong nggak ada. Di, Pocong di nggak ada Padang tuh memang nggak pernah ada isu-isu pocong gitu, nggak ada. Iya, iya. Kebanyakan tuh lebih ke orang yang menyerupai kiriman arwah setan, Iya, iya. gitu-gitu. Misalnya kayak kan kita kan di rumah gadang itu tuh atau di rumah adat itu kan bawahnya rumah panggung itu, Rumah besar. ya rumah panggung Gadang itu. kan besar. Gadang besar. Di rumah panggung itu tuh di sampingnya ada stage manager gitu kan. Panggung banget tuh. Belakangnya ibu ya. Ada yang Belakangnya ibu ya. ada tim kiper ya. Rumah panggung ada backstage-nya tuh ya. Iya, iya. Oke juga tuh. Rumah panggung. Iya bener ya. Dari Namanya kecil juga udah naik gimana. panggung ya. Eh, Tidur di panggung. Rumah panggung gua aja pernah mau disewa sinkronis. Yang tampil siapa? Yang tampil siapa sih? Sinkronis Padang. Iya. Ya itu kan kita kan gua kan di rumah gua kan rumah panggung gitu kan. Di bawahnya tuh ada Itia itu apa? Ada kru yang tidur. bebek. Ada kru yang tidur. Iya lagi. Iya lagi. Kru rigging tuh biasanya. Yang kecapean ya? Yang kecapean habis masang rigging aja bobot sini lah kecak ini. Pas beres event langsung bongkar. Bongkar. Iya, dia nyenyak banget tuh tidur kru-kru gitu. Iya, Padahal padahal berisik banget ya. Iya. Udah capek bang, udah capek. Tapi senyak-nyenyaknya pas ref nyaut. Kalau lagunya enak, nyaut. Pakai hemok biasanya pakai hemok. Iya. Tuh iti gitu tuh kalau jam 1 jam 2 berisik-berisik itu ada kiriman setan. Di bawah itu? Di bawah. Bebek-bebek kira-kira muntah paku. Oh iya tapi itu aneh Jadi ya. bebek disantet ya? Iya, muntah-muntah. Serius ini mah, bener. Bukan paku juga tapi kayak cairan gitu. Karet. Biasa kalau karet. Kayak cairan. Karet ayam makan karet. Kenapa bebek makan karet? Siapa nggak yang boleh? dendam sama bebek? Cairan hitam gitu. Sama kakek gue digini. Oh, ya malup kan. Emang makan oli, emang minum oli itu. Ya malup ini. Enggak, tapi muntah hitam gitu, kayak darah hitam gitu. Mati tapi bebeknya habis muntah. Mati. Bumbu bebek. Bumbu Madura kali. Bumbu Maisah kali itu. Carok. Sekalian dimasak gitu. Ada bebek carok ya di sana. Iya, jadi kiriman-kiriman gitu kalau di Padang tuh ya kayak ilmu-ilmu gitu deh kebanyakan. Ya. Salah satunya kan Palasi yang kuyang tadi itu adalah orang yang nuntut ilmu Nuntut gitu. ilmu. Jadi dia ngetes buat ke anak-anak bayi orang. Nuntut ilmu ke Harvard gitu. Itu mah kuliah. Itu mah kuliah.
Udah gitu ini apa dia supaya nggak diintai kan dia ngintai anak kecil kan. Terus anak kecil digantungin ini loh apa bawang putih. Pakai peniti. Bawang putih gue juga sempet tuh yang racik bubur racik. Oh, banyak ya itu ya, merica udah masuk. Merica udah masuk, garam udah ada ya kan. Olahan. Resep BDM sering pakai itu. Sama ladaku. Gitu-gitu bahannya. Betawi ada enggak? Ih, tapi nggak ada hantunya. Ada yang pada ngerantau ke sini juga. Apa hantumu? Ya semua yang dituin ada ke sini ngerantau juga. Itu hantu kami tahu. Iya. Cuma kalah saing aja di pasar lokal gitu kayak. Itu nyoba kesini. Apa? Ya? Oh, kita semua banyak kalau di Jakarta tuh nggak cuman hantu-hantu yang terdengar lokal. Ya coba apa? Dari luar juga ada Apa? Mr. Gepeng. Iya lagi. Di sekolah ya. Di sekolah. Lah itu itu hantu bule. Betawi. Ya bule. Itu Jakarta. Tapi di Jakarta perantau. itu. Lah iya Hantu kan jeruk perantau. purut juga pastur Belanda dipikir-pikir ya kan. Apa? Hantu jeruk purut. Jeruk purut Oh juga iya. Pastur Belanda bawa Makanya anjing. ngumpul semua. Dog lover. Dari luar. Anjing berarti setan di Jakarta itu orang-orang perantau. Perantau. Iya. Mancanegara. Mancanegara, udah mancanegara gitu. Udah. Mister ada. Pastur Belanda ya Dari kan. Belanda. Iya. Kalau di Casablanca tuh apa setan apa katanya? Yang harus klakson 3 kali. Merah. Kuntilanak merah. Udah juga berbagai warna kalau di Jakarta. Karena kan colorful, kota metropolitan. Sedikit Enjoy lebih beda Jakarta. lebih baik kan. Sedikit lebih beda lebih baik. Aku kuntilanak tapi apa yang merah kayak gitu. Yang merah. Kalau kamu aku biru gitu. Aku mau yang Tosca. Kolor hijau, kalau hijau ada kolor hijau. Depok. Iya, maksudnya berwarna. Kalau di sini kita berwarna. Saking beragamnya Jakarta ya, setan udah main ke warna kan. Milih-milih warna. Tapi kenapa harus klakson 3 kali? Orang Betawi asli tau nggak? Ganjil, karena ganjil aja. Sekali, 5 kali, 17 kali. 5 kali kebanyakan. Bising. Terlalu dikit. 3 pas sih. 3 pas. 3 pas sih. Kalau satu kayak negor doang. Iya, kayak Iya. wait, gitu. Beberapa kali ke Kayak kepencet ya. Itu orang kepencet kayak gitu kan ya. Kata setannya ya. 3 kali pas. Tapi awal-awal gue ke Jakarta gue percaya lagi. Gue ngelakson. Di Peten nggak ada kan? Gak ada. Karena kan mitosnya gitu kan. Masih naik sepeda semua 2 kali. Kalau di Jawa juga nggak ada tahu langsung 3 Black kali. Gitu. Delman. Nggak ada. Nggak ada Jawa. Langsung 3 kali kita mentok paling ucap salam gitu doang. Kalau kencing mau izin dulu. Izin dulu. Biar nggak disunat. Kalian kan perantau nih. Ada shock culture nggak sih? Iya deh, langsung. Host banget tuh. Host banget tuh. Dia mah begitu, terlalu host. Host banget tuh. Rasanya. Mau nyanyi brownies. mau nyanyiin Indra Herlambang nih. Ada ininya juga. Ya kita kan nggak ngobrol, kita kan nggak ngobrol. Ah, seru banget deh pembicaraan kita. Udah gitu. Apa sih keluh kesah Selama menjadi perantau. selama jadi manusia nih? Jawab. Apa? Itu tadi. Ya, Pak. Enggak, apa yang ini apa namanya? Yang ngebuat lu betah di Jakarta apa sih? Tapi kan bingung kayak lu, Rio kan kecilnya justru di sini. Ya, gue kecilnya di sini. Justru gue Perantau pertama dari- kali culture shocknya ke sana, pas ke sana. Tapi emang kebanyakan orang Minang itu tuh merantaunya sejak sebelum remaja bahkan. Sejak lulus Remaja SD. atau sejak Lulus SD. Kayak Saiful Jamil mas. Jadi namanya lagu ya. Tapi ke rock gitu, bukan ke dangdut. Kalau gue dulu culture shocknya tuh ke Padang, pas ke Padang, kaget semuanya. Lahir di sini tapi. Balik ya? Sini, di Jakarta Timur. Oh. Pas ke Berarti Padang baru bokapnya kaget. yang perantau duluan. Iya. Ya pas balik ke sini ya nggak ada, udah kayak paling agak bingung lagi aja karena Udah lupa bahasanya lagi. iya nggak maksudnya bang obrolan asli sama di sinetron tuh itu beda gitu loh. Gimana lu langsung sinetron gimana? Kayak ngeliat obrolan di sinetron oke gini yang ngomong Jakarta karena waktu kecil kan kelas 3 SD masih 9 tahun jadi
gampang ke distract bahasanya langsung udah auto Padang, bahasa Padang gitu. Pas balik lagi ke sini tuh masih patah-patah. Ngulang lagi, Paling belajar ngeliat lagi. di sinetron doang tuh. Iya, bahasa lihat di TV Indonesia. doang, ya acara YKS gitu. Soalnya gue di Padang belajar bahasa Indonesia pakai bahasa Padang. Ah, gimana? Iya, Belajar bahasa Padang. belajar bahasa Indonesia, pelajaran bahasa Indonesia. Oke, yang ngajarin Ngajarinnya pakai bahasa Padang. Iya. Serius. Iya. Iko namanya. Terus Ibu gitu. Ibu disabui apa? Ibu. Aneh banget agak ya. susah Kayak ya. nanggung gitu ya? Kayak nanggung ngajarinnya gitu ya? Aneh banget. Lebih serius itu. Kayak bahasa Padang. Oh kalau di Padang tuh sekolahnya pengajarnya juga pakai bahasa Padang ya? Tergantung. Emang Tapi di kalau Jawa? kalau SD Jawa Indonesia friend. Tapi kalau SD kayaknya rata-rata masih pakai bahasa Padang gitu. Soalnya kan kecil kan ya. ya lingkungan hidupnya anak-anaknya kan pakai bahasa Padang kan. Jadi menyesuaikan sama si anaknya gitu. Berarti nggak ada muatan lokal bahasa Padang ya? Adat paling belajar Kesenian, adat kesenian seni adat. budaya Oh, gitu. kesenian ya? Seni budaya gitu. Mulok dulu ada mulok. Kalau di Jawa Timur tuh bahasa Jawa itu masuk pelajaran mulok, bahasa Jawa. Kalau salah ya, saya saya gitu. Iya, iya. Kalau yang sekolah di Depok juga gitu ada muloknya bahasa Sunda, padahal mah kagak sehari-hari udah nggak ngomong Sunda, itu yang bikin repot tuh. Oh iya ya. Untung gua bukan di Depok sih sekolah. Bahasa Betawi ada nggak? Jakarta. Muatan lokal bahasa Betawi itu. Ada. Tapi bukan bahasa kayaknya, cuma Dulu budaya. budaya. ya. Budaya. Iya. Gue pernah tinggal di Bitung juga, sempat SD kelas 5 tuh pindah ke Bitung. Emang Bitung apa budaya Bangka Bitung? Bitung ini, Banten. Oh. Dekat arah-arah Cilegon gitu. PLKJ dulu kita. Ya pokoknya ada Pendidikan lingkungan Sunda gitu. kesenian Jawa. Jakarta. Jawa. J, Iya, udah J? Di Jakarta udah di Jakarta. Di Jakarta. Jombang. LKJ ya, lingkungan, PLKJ. PLKJ. Pendidikan Lingkungan kesenian, Kesenian apa kebudayaan gitu? Jakarta. Jakarta. Keren juga tuh. Jombang PLKJ. juga bisa. Jombang juga bisa, Jombang Jambi. juga bisa. Gue waktu SD ada juga tuh. Ya yo, cuma gue lupa sih. Tapi lu nggak SD di Padang ya? Gue kelas 3 SD pindah ke Padang, nggak pernah sekolah di Padang dong berarti. Kelas 3 gue udah di Padang. Sampai kelas 6. Ya ada juga tuh kita, cuma gue lupa namanya Bam. apa. Oh, apa tuh Bam? Budaya alam Minangkabau. Wah, Ini budaya. kayak bunyi-bunyian bang. Nah itu. Gam. Bagusan BAM tapi daripada PLKJ. Kayak BAM lebih mengentek BAM. Gitu loh. Lebih semangat, lebih Gak usah semangat. dikagetin. Gitu loh. Masa guru datang-datang, ayo kita belajar BAM. BAM. Nah, semangat. Ayo. Gitu. Ya, Lebih bisa pasti. aja semua. Powerful. Belok aja. Gitu juga bisa sebenarnya. Nggak enak. Semua aja ya. Iya, Ya, ya, tetap bisa aja kalau mau BAM dibentak. kayak kunci, BAM kayak kunci. Bam. Bam. Pasti. Gagal, BAM gagal. PLKJ, Bisa PLKJ juga itu kan. kayak ini kayak apa ya? Kayak senam. Bukan kayak lembaga-lembaga gitu lah. Iya, kayak PPPA kayak gitu loh. Semuanya dulu singkatan, dulu PPKN gitu-gitu, semua singkatan Iya, dulu. PPKN. Cuma yang paling kehilangan jati diri emang pelajaran PPKN. PPKN, terus PKN. Berubah-berubah. Jadi sekarang KN, sekarang N doang. Negara doang. Negara doang. Belajar negara. Dulu kan PPKN, pendidikan, Halo. Ayo lo. pendidikan Pancasila Pancasila kewarganegaraan. dan kewarganegaraan. Serius. Iya. Iya, pendidikan Pancasila Pancasila. dihilangin. Tuh, guru PPKN tuh. Pendidikan pengetahuan. Tapi sebelumnya kan ilmu apa kan? Sebelum PPKN kan ada lagi namanya. Ada sebelum KWN PPKN. apa? Bukan. Ilmu Pancasila. kepancasilaan. Ilmu Pancasila ya kalau nggak salah ya. Sebelum PPKN. Oh nggak tahu deh. Kamu tahun berapa sih? Aku tahun 97. Sama kita Ada berarti. nggak ada PPKN pertama? Udah ada masih bang PPKN. Iya, maksudnya PPKN udah PPKN gitu, apalagi lu 97. Iya. Iya, soalnya kata nyokap gua pelajaran PPKN itu pelajaran yang paling lama, yang dari awal tuh udah Ya. ada gitu, cuman ada ubah-ubah namanya. Itu masih zaman-zaman triwulan kayaknya. Iya. Kita udah semester. Iya, PPKN. Lu masih dapat bang triwulan? Kelas 3 dapat. 3. 3 SD. Oh. Masih Abis itu triwulan. udah. Habis itu udah. 3 bulanan ya kamu ya. Gua sampai kelas 6 SD gua triwulan. Triwulan SD masih ngerasain triwulan. Kelihatan sih yang paling tua siapa ya dari situ ya. Dulu bayaran pakai kertas karton Ini ya. gitu. SPP-nya ya. Bulan pertama thread, triwulan kedua thread. Jadi ngambil rapotnya 3 kali capek. Iya. Heeh.
Harus bawa orang tua enggak? Harus bawa orang tua emang. Enggak, orang tua gue di situ. Kerja di sekolah. Kerja di sekolah ya. Oh iya. Kagak bawa. Iya. Orang tinggal di Nggak situ. bawa. Dia mah sekolah datang bareng orang tuanya. Nggak pulang-pulang. Nggak pulang-pulang. Naruh tas dari malam gua. Dibawa. Naruh tas dari malam. Berarti enak ya kan kalau dulu kan setiap semester kita berebutan bangku ya. Ada yang naruh apa duluan gitu. Berarti lu selalu dapat paling duluan. Enggak gua caloin. Kayak calo. Fast track. Jadi udah taruh-taruhin apa gitu ya. Gile. Tapi emang benar, gua tuh gak pernah bawa buku. Setiap istirahat nih ada pelajaran apa baru gua pulang ngambil buku gitu. Tapi kan lu kedatangan banyak perantau nih. Lu ngerasain culture shock. Tiba-tiba ketemu orang Jawa. Jujur aja tuh. Punya Apa yang nah, jadi nah, gini mulakan aja deh. Gue tanya deh. Pertama kali lu punya teman orang Padang. Iya. Siapa? Tahun Siapa berapa? namanya? Siapa namanya? Pertama kali. Lupa lagi kalau pertama beneran ya. Lupa gua. Yang gua ingat seingat lu aja. SMA. SMA. Ada. Siapa namanya? Masa di SD nggak ada? Lupa, nah itu SD kok iya. SD nggak ada kayaknya dah. Kayaknya ada, SD nggak ada dah kayaknya. tapi nggak ingat. Iya mungkin nggak inget ya. Kamu nggak inget ya kalau orang Padang, kalau orang Jawa pertama di hidup dulu. Soeharto. Ibu saya. Ibunya orang Kebumen lupa. Pas gua lahir, gua bilang ke bapak gua, ini dia perantau ya pak? Mukanya tidak Betawi ibu-ibu ini. Siapa Iya. perantau dalam hidupmu pertama kali? Ibu nyokap gua. Iya. Pasti ibu-ibu ini perantau. Ya. Mulut kamu bau orek. Medok, kamu tadinya medok. Iya. Medok. Orang Padang siapa? Gue Pertama lupa, kali gue ingat ya. SMA. Maksudnya yang paling dekat SMA ada. Dia karena sampai jualan nasi padang. Oh gitu. Ketara Iya, banget ya. Ketara banget. Maksudnya yang udah itu tuh gue ingat SMP gue lupa gak? Nggak inget juga. SMP namanya Topik Karena Ismail. Topik Ismail. Topik Ismail. Bujangga banget tuh. Padang nggak? Enggak ya? Padang, Padang Topik banget Ismail ya? Padang banget tuh. Topik Ismail. Masih ada sampai sekarang tuh. Gue punya temen SMP namanya Topik Ismail juga. Pas kuliah kan nongkrong tuh. Nama gue udah beda sekarang kata dia gitu, pas kuliahan. Dia ada julukan sendiri. Takis namanya. Apa tuh? Topik Ismail. Disingkat ya. Disingkat ya. Berarti Takisya Awkarin itu Topik Ismail ya. Iya. Nama gue Takis sekarang katanya gitu. Topik Ismail. Kalau emang gue panggilannya Memet karena kayak Memet Mini aja orangnya. Memet Mini. Iya ada kecil gitu, gendut kecil. Karena kalau misalkan dari SD bang, gua di Jakarta tuh sering dikatain Padang. Oh, gue lupa makanya kayak nggak ada deh. Malah kelasan gua Padang ya gitu. Padang Bengkok. Iya, Iya, Padang Bengkok. sekitaran rumah tuh pada ngatain Padang. Dan satu blok tuh emang orang Padang semua kan. Jadi ketara tuh orang belokan situ orang Padang gitu. Ini siapa ya? Nggak ada gue SD. Lupa. Tapi ada nggak sih daerah yang bener-bener di Jakarta tuh nggak ada perwakilan perantaunya? Maksudnya lu nggak pernah nemuin di Jakarta ada orang pasti perantau ada deh. dari. Nggak ada. Pasti Masih ada. Pokoknya sedikit gue kalau SD tuh teman nggak dekat ada, gue nggak ada. Madura. Ya, ya. Orang Madura. Ya ada. kebanyakan Batak. Madura, Batak, Jawa, Padang, Sunda ya. iya. Kalimantan masih ada beberapa orang lah. Yang dominan Daya, suku Daya. Tapi nggak segitu Jarang, banyaknya. Ada jarang. kedepanannya. Ya. Dulu jarang. Karena masih merantaunya masih timur-timur, masih ke Sulawesi, mana gitu. Nggak sampai ke Jakarta. Lu pernah gue kayak seumur hidup gue punya temen perantau dari Wakatobi gitu-gitu. Dari Pulau Tasmania. Kita Ke tahu Wakatobi. Australia tuh. Kita tahu gua tahu Wakatobi dari Raim. Lain tahu deh. Kalau nggak tahu Wakatobi. Ternyata Wakatobi itu singkatan ya? Apa tuh? Jangan ditanya ke saya. Maksudnya saya ngasih tahu ternyata Jangan ngasih singkatan. info. Apa tuh? Jangan ngasih info. Kita kan jadi penasaran. Siapa tahu kan? Apa tuh? Wah, Itu ya Mbak. lempar sendiri. Di pulau-pulau ya. Di pulau-pulau. Pulau-pulau deh, kumpulan dari pulau-pulau. Oh iya. Iya. Bang Ari tuh bukan ya? Oh dia Buton ya. Betul. Dari Buton. Iya, Beda ya, Wakatobi. Wakatobi itu apa? NTB, NTT? Wakatobi Itu masuknya masuk ke Sulawesi. Sulawesi. Hah? Iya, Sulawesi. dekat Kediri. Oh.
Kediri. Kediri. Dari Kendari. Jawa Timur emang. Kendari. 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 Oh iya? Mm-mm. Masih Kendari. kepulauan utamanya Kendari ya? masih nyatu sama Sulawesi ini nih Mas nih. Nah, kita belajar. Oh iya. Wah, peta dunia ini mah kegedean. Ya itu ada itu. Ini di sini mah kita nggak kebaca, buset dah. Bikin mata kita sehat juga nggak kebaca ini. Sulawesi Tenggara ya? Sulawesi Tenggara. Keren, terima kasih guru PPKN. Tahu dia mah. Semuanya. Provinsi-provinsi tahu. Geografis juga. Dia habis dari sono kemarin, Oh, Ternate. gitu. Dari Ngapain? Ternate. Hah? Ya langsung ini ngentot. Boleh ya? Ngomong kasar itu boleh ya? Lamaran. Lamaran. Lemparnya kasar. Iya. Lamaran. Keren, lamaran. Cuma karena belum lepas kunci, test drive doang. Sapuin temen lu. Nggak bodo amat. Sapuin. Yang dianuin temennya dia ini. Test drive doang. Tapi Padang ramai pendatang nggak? Apanya? Di kota Padang tuh ramai buat perantau atau Ada juga dari Jawa gitu. Karena kalau nggak ada Jawa kita nggak bakal nyobain bakso. anjay, Jawa adalah kunci, friend. Pasti udah kalau dia tapi pakai bahasa Padang tapi logatnya Jawa. Lucu sih. Oh, bara neo dibungkui. Neo bara bungkui kata gitu. Lucu banget. Darah bungkuy. Lo kalau beli bakso lucu banget sih. Mencoba berbaur. Ini juga termasuk Ini Jakarta Bang. nih ramah pendatang menurut gue. Siapa? Jakarta Iyalah. ramah. Dia dibanding sebenarnya gitu ya, kalau kebalikannya mungkin nggak, menurut lu nggak terlalu ramah gitu ya? Lah gua nggak merantau kan pastinya. Kebalikannya gimana tuh maksudnya? Ya maksudnya misal kayak orang Betawi ngerantau ke Padang Hah? atau ke Jombang, Ramah harusnya. ramah. Karena kayak ada di beberapa tempat yang kayak kos-kosan untuk suatu suku. Kita nerima orang yang mau kos ini kecuali suku ini kan ada tuh. Oh, yang kayak kasus yang dulu di Surabaya gitu-gitu nggak sih? Gitu-gitu kan ada tuh beberapa ini nggak boleh sini kayak gitu-gitu. Sini kan Iya, ada. bebas di sini mah. Sini mah bebas. Tapi campur aja udah dikuali diaduk udah tonjok-tonjokan kan ada kayak gitu kan. Kalau Kita di mah sini. paling bahasanya doang aja. Ya maksudnya mungkin terdengar rasis ya. Hah? Oh si Jawa no baru balik gitu. Oh, si Padang no. Celutukannya iya. Dan itu lazim di sini. Lazim, tapi bukan rasis ya. Itu malah menurutku Keakraban. akrab kan karena Iya, kesemuanya. Ya, semuanya. Tuh di Padang tuh di Jawa tuh. si Padang ya. Mana Batak kayak gitu-gitu kan kayak gitu. Semuanya dipukul rata gitu loh, enggak tebang pilih. Iya sih. Kalau di Jawa Di Jawa orang rantau orang rantau ke Jawa mah ngapain? Itu mah pertanyaannya gitu. Ada. Kita Ada lah. Gimana nggak Ada. Gua tahu VOC. VOC iya dong. Iya. POC datang ke sana memperbudak. banyak yang bisa kerja di sini. Rajin nih, Jawa rajin semua. nih. Mereka kayaknya semangat deh. Kayaknya gitu. Tapi ya, Saya Pak, diterima baik di sini. Pada sopan-sopan ya. mereka nganggu-nganggu aja kita bodoh-bodohin kayak gitu. Menggendoro. Kebanyakan karena Jawa ke Jakarta, jadi ketika ada orang-orang sini dari kota kecil ya, respon kita bukan musuh tapi heran. Ngapain? Ini orang kalah nih kayak gitu. Ini orang kalah nih kayak gitu-gitu. Kayak gitu-gitu ini orang kalah, ini orang kalah, nyari suaka kayak gitu-gitu. Ini nyari suaka nih, gitu kan. Nyari kedamaian. Nyari kedamaian ya. Ih, turun kaspa, kayak gitu-gitu loh. Atau emang buron? Orang buron tidak. Nyari pelosok Gitu gitu-gitu. kosong, menyembunyiin ya kan. Gitu. Bisa jadi, Tapi ya. Jakarta mah asik. Dulu awalnya serem. Buat mikir ngerantau ke Jakarta kayak, wah, kayaknya tiap hari dicopet dah. Kayak gitu-gitu loh, Wak. Kan pemberitaannya kan gitu kan. Iya. Orang-orang ngomong kalau ke Jakarta hati-hati. Orang-orang Padang dulu, Apalagi keluarga Padang dulu. kalau Padang udah biasa aja. Udah biasa Karena aja. pikirannya ya gue yang nguasain pasar ntar gitu. Tanah Abang Gitu ya? Padang, Tamrin ya? Padang, Iya. Cipulir Padang. Malah udah kaderisasi ya. Malah udah kaderisasi ya. Asik juga. Makanya kalau orang Padang walaupun dia pertama kali datang ke Jakarta pun kayak nggak berasa di Dia- tempat lain Iya, gitu. Karena masih komunitasnya ada gitu. Makanya kemarin itu kan gue bikin konten ini, cara mencari orang Minang. Pergi ke Tamrin City itu rame itu karena memang satu blok itu tuh satu Pasti ya, gedung Tamrin tuh City. banyak orang Padangnya.
Gue awalnya kan konten-konten gitu kan awal bikin di Tanah Abang, orang-orang kenal. Tamrin udah mulai nggak ada nih temen gue yang kenal nih, siapa ya gitu. Ya udah gue jalan aja, tiba-tiba ada yang negor, Bang Rio ya, Bang gue kontenin yuk aja sih. Bang cariin gue orang Padang 10 lagi. banyak kata gitu. Jangan minta 10, banyak kata gitu. Langsung akrab ya? Langsung akrab ya? Kalau dari kampung yang sama langsung akrab ya? Kalau lu Jawa, Iya. kemana? Apanya? Kemana untuk bisa gampang nyari orang Jawa di Jakarta? Paling gampang ya ini, ke setiap Lah, lu nggak boleh nanya, nggak boleh. kalau Jawa ya menurut kayak paling gampang buat nyari orang Jawa lain ya ini ke pedagang warung pecel lele. Oh iya benar. Jawa Timur, warteg, Jawa kayak Timur, kalau Jawa Tengah warteg. Iya. Tapi nggak akrab. Nggak susah. Normal aja kayak obrolan Iya. antar petarung Iya. dulu. Iya ya, tapi emang beda. Nggak ada kayak misalkan Nggak basa-basi. Kalau kita kan orang Padang pasti ditanya tuh, orang mana? Padangnya di mana? Itu nggak ada tuh. Nggak ada. Jawa Nggak Timur ada, nggak udah. ada, Jawa nggak. Kita cuma ngomong pakai bahasa Jawa, Jawa udah beres. Oh Jawa. Oke. Iya benar. Oke, mantap. Kayak take care bro, take care. Ada. Selamatkan diri masing-masing. Gitu. Selamat bertarung kayak gitu loh, Pak. Respect aja kita respect, dalam respect. Sama-sama ngerantau Karena lah. banyak di sini mah. Kalau orang Padang tuh kayaknya, Bosen ya? ya. Kalau orang Padang tuh kayaknya ini kayak apa? Kayak seneng aja gitu ketemu sama orang daerahnya. Jadi kalau misalkan basa-basi yang paling males gitu, ya itu ditanyain Padangnya di mana. Padangnya di mana. Iya, selalu begitu memang. Ntar udah tahu nih, gua di Pariaman. Oh Pariamannya di mana? Padahal dia baru sekali doang ke pantai kayak gitu. Itu sosok paling tahu. Dia mana. Pas gua sebutin, ya nggak tahu lagi. Yang gua selalu tanya ke situ. Kalau Pariaman itu masuknya apa? Kota? Kota juga. Dia ada, ya semuanya ada kota kabupaten gitu. Karena hitungannya beda pulau, Bang. Karena Sumatera sama Jawa kan beda pulau tuh. Iya. Nah, kalau orang-orang Jawa di Jakarta ini kayak masih sepulau Jawa. Iya masih naik bus doang gitu ya, nggak perlu nyebrang gitu ya. Beda perlakuan di Kalimantan. Kalau Kalimantan ketemu orang Jawa tuh, biasanya orang Jawa Jombang itu di Kalimantan jualan martabak. Itu akrab, merangkul, martabak digratisin. Karena kan nyebrang laut tuh. Jauh lah. Ini kan masih Jawa. Ya Jakarta Jawa kan di Suriname gitu akrab. jauh banget. Itu makanya Ada kan? ada. Jauh dan leluhur aja itu. Jauh dan leluhur. Jawa di sini. Tapi kayak akrab kayak gitu ngobrol kayak gitu kira-kira ya. Bingung juga dia kayak kamu dari mana? Jawa mana? Jawa Tengah mana? Solo mana? Saya nggak tahu semua itu. Suriname nggak tahu semua itu. Tapi- ngomong bahasa Jawa. Ngomong bahasa Jawa. Tapi kayak gini, gua tuh juga punya, orang Minang tuh punya juga di Malaysia Negeri 9 namanya. Oh. Nah, tuh emang orang Minang semua. Nah, kalau misalkan kita tuh kan punya suku masing-masing kan, kayak Caniago, Koto, Tanjung gitu-gitu. Hah? Nah, di sana tuh nggak make itu lagi. Makanya tiap kota dari Sumatera Barat. Saya suku lu apa? Payakumbuh. Suku lu apa? Tapi dibilang suku Pariaman. itu? Tapi itu dibilang suku karena mereka berasalnya dari sana tuh keturunannya, ada nenek moyangnya gitu. Gitu. Di Negeri 9. Negeri 9 Malaysia. Negeri 9 tuh yang di Malaysia sebelah sini apa yang sini? Yang Kalimantan? Yang Kalimantan apa yang dekat Sumatera ya? Kayaknya dekat, gua nggak tahu juga lagi. Pokoknya dia satu pulau itu, Negeri 9 itu orang Minang ya, semua. karena dia pun masih sistem kerajaan-kerajaan gitu kan. Di Malaysia kan banyak kan. Itu masih ada raja-rajanya gitu. Kewarganegaraan Malaysia berarti. Warga negaraan Malaysia. Kalau Kelok 9 mah bukan Padang sebenarnya ya? Ini lagi nih. Nah, gua tuh selalu digituin Bang kalau bikin konten cara nyari orang Padang. Itu gua dibantah. Biasain pakai orang Minang. Ini masalahnya itu sama kayak orang Batak atau Orang Minang, Medan. orang Minang. Iya. Maksud orang Minang. Ya, Padang. Kalau Padang tuh satu kota doang. Nah, kalau Kelok 9 itu kota Payakumbuh. 50 kota apa Payakumbuh gitu. Dari situ. Masuknya Minang udah berarti. Minang, orang-orang Minang juga. Tapi satu Sumatera Barat itu kan orang mikirnya kan orang Minang kan. Padahal ada Pulau Mentawai. Suku Mentawai. Suku Mentawai. Ya. Emang satu suku itu doang yang beda. Mentawai Selebihnya itu sama ya? Minang ya. Selebihnya Minang semua. Berarti Sumbar semua Minang satu ada Mentawai gitu. Ya, Ada lagi gak di Sumbar? Mentawai doang sih kayaknya. Yang selain Sumbar orang Minangnya. Kayaknya banyak. Sebenarnya dulu tuh kayaknya ya, ini sejarah-sejarah itunya. Dulu tuh sampai ke Jambi, sampai ke Palembang gitu kerajaannya. Makanya daerah Jambi itu masih agak mirip-mirip Mirip-mirip bahasanya. gitu. Nah, ke Mano, Ambo kayak gitu-gitu masih ada. Makanya kalau kita main ke Jambi, kita ngomong bahasa Padang orang masih ngerti. Ngerti ya. Kalau kita ke Riau, kita ngomong bahasa Padang orang ngerti. Kalau Riau tuh udah rantauan sih katanya. Rantauan semua Iya. dari Minang ya. Bener, karena paling deket.
Paling dekat. Mayoritas juga di sana kayak orang Jawa di Indonesia lah. Mayoritas. Mayoritas ya. Ya. Tapi di Jombang ada nggak orang Minang yang rantau di Jombang? Ada. Rumah makan Padang ya. Rumah makan Padang. Pasti itu ya. Rata-rata. Rata-rata. Rumah Tapi makan apakah Padang. itu orang Padang atau kayak nih orang Jawa kerja di rumah makan Padang tuh sudah bisa masak, dia ambil resepnya Iya, rata-rata kayak plankton gitu. gitu loh kayak Terus terus tiba-tiba buka ya. buka itu iya. Nah, kurang tahu aku, cuma dia kalau mau komunikasi sama istrinya itu pakai bahasa Padang, bahasa gitu. Minang gitu. Kalau ke pelanggan, Kalau pelanggan Indonesia. Oh enggak bahasa Jawa ya. Yakin lu dia. Apa? Kaset kali diputer. Dia lip sync ya? Dia lip sync ya? Bahasa bisa. Nggak tahu juga sih kalau effort itu ya. Nggak tahu juga sih. Di sini soalnya banyak, di Jakarta udah banyak kan. Banyak. Orang Jawa padahal tapi jualan. Padang. Padang. Waktu itu sempat disidak-sidakin di ada. Cirebon iya, Iya. siapa boleh. sama Mendatuk. ada komunitas rumah Komunitas. makan Padang. Oh iya, ada. Iya, ada. Jadi sebenarnya dia marah tuh karena ini pertamanya tuh dia marah karena menjual harga murah, kayak Padang Ceban gitu. Apa ini Padang ada oreknya? Nah, terus tapi Kenapa kamu jual lele? Kalau lele ada. Kenapa gila. kamu jual lele? Ada kalau lele ada. Kenapa kamu jual lele ya? Ada lele. kan boleh orang Padang jual Lele lele. ada. Lele ada. Boleh gimana? dong. tahu, siapa Tapi tahu. lele balado. Ini lele goreng. Ah, Lele itu goreng yang janggal. lele goreng. gitu. Lelenya nggak masalah, tapi kenapa di sampingnya tempe bacem? Udah beda banget. Ada kecap-kecapnya. Disidak-sidakin. Awal katanya sih marahnya karena dia jual Padang Ceban, tapi dalam video narasi dalam videonya, ini Padang KW nih, bukan asli Padang katanya, karena yang jual orang Jawa. Disidak-sidakin gitu. Karena Wih, rame itu. iya sempat rame. Karena pas nyusun piringnya miring-miring ya. Karena kalau warteg kan nggak disusun. Dicor, diaci dulu. Diaci dulu. Itu sama halnya kayak Kasih ini fondasi. tau. Aku sering menangin apa? Nemuin warung Jawa, Madura. Jawanya keluar. Jawanya keluar. Jawanya keluar speaker. Jawanya keluar. Jawanya muncul. Menangin atau nemuin? Menangin itu. Menangin tuh, ya Ketemu lah. menemukan ya. Menemukan. Ngikutin kata Menangin. otak. Karena emang orang Jawa nemu aja udah menang ya. Iya. Kayak kita dulu yang ditemukan loh. Kita dulu ditemukan Belanda, sekarang kita yang menemukan. Itu, friend. Happy ya. Di situ filosofinya dari situ. Happy ya. Dari situ. Nemu duit jatuh seneng. Iya kan kayak gitu. Candi. Tunjuk keajaiban dunia. Banyak nih Pak aku nemuin Iya. warung Madura tapi yang jaga pakai bahasa Sunda kayak gitu-gitu. Madura. Jarang lah warung Madura Bebek. gila. Enggak, warung Madura, Warung biasa, sembako gini. toko. Kan boleh orang Sunda jualan itu juga. Ya, tapi kan bandingannya pakai nama warung Madura ya kan. Itu kan yang susah. Aneh banget. Itu terlalu aneh. Aneh itu. Kalau itu terlalu aneh. aneh. Emang warungnya warung Madura gitu ada Itu namanya. kan warung Madura apa? Oh, abang ada? Iya ada. Oh gitu. Aneh. Aneh. Kalau Ada. tapi gua ngerasanya dulu Di Parung. banyaknya ketimbang warung Madura dulu banyak ucok nggak sih bang? Iya, sekarang udah kalah. Cok. Sekarang kalah ya? Di dekat rumah gua gitu ada ucok, ada depan. Sekarang ada pada Madura. Serius gitu. Apa, Di Kalah ya, sama- kalah ya. Warung Ucok itu orang Medan kan? Iya, orang Medan, Batak. Batak. Sekarang udah ganti ya, transisi agak ke timur ya mainnya ya, Madura berarti sekarang. Ya, yang Madura yang nguasain semuanya. Kan katanya Bang Ajis juga punya warung kan? Oh iya. Ya orang-orang ucok kan katanya gitu. Emang orang-orang Batak dulu yang punya nguasain. warung ya. Kenapa bandingannya harus selalu ras atau daerah ya? Ucok tuh nuansanya lebih apa adanya, terus terasa bau lebih beras gitu kalau keluar. Parutan kelapa. Iya, enak tuh sebenarnya. Ada lebih. Nggak rapi-rapi banget, Iya, nggak kalau- OCD gitu, santai aja. Gitu. Kalau warung Madura kan penuh. Rokok, semua rokok. Rapi. Rapi, iya bener rapi ya. Maksudnya Susun si berasnya aja tuh di dalam akuarium itu. Tapi tutup warung ucok. Madura buka terus. Nggak Tutup. Sampai ada yang bikin dokumenter judulnya Warung Madura buka 24 jam tapi bisa punya anak. Iya, ada. Di mana itu dia? Gua pernah jam 1, jam 2 malam, warung Madura dekat rumah. Beli kan, kata gua kan nggak ada orang tuh ya. Dari sini kan biasanya ada pala-palanya lagi main, lagi nelfon, lagi nelfon lo main Mobile Legends kan. Ini kata Terus gua kita kan, ngelongok gitu ya. Nah ini nggak ada. Bahkan gua udah biasa beli gitu.
Terus langsung kaget berdua berdiri, gitu anjing. Ngapain ya? Anjay, kocak banget. Kegep sama pelanggan. Kegep pelanggan. Pantas pada pakai sarung ya. Pakaiannya tuh udah di apa namanya udah dimodif gitu. Jadi kayak sep langsung kepake. Zrup. Kayak Iron Man ya? Kayak Iron Man teknologi ya? Kayak sulap. Iron sulap. Man-nya 2 kali. Man Iron Man. Tapi itu juga pertanyaanku tau, kenapa kan semua orang yang jaga warung Madura rata-rata nelpon? Nelpon. Kalau dia sih. Tapi kalau Di loudspeaker. Di loudspeaker. itu kalau dia single. Oh iya. Kalau masih bujang. Kalau masih bujang. Enggak, meskipun punya istri pun juga nelpon tau. Orang-orang di kampungnya ya. Iya. Gua pernah ibu-ibu Madura pakai jilbab. Gue lagi beli tuh, gue doang sendiri. Gimana kabar? Sehat bu. Itu sih intinya pakai bahasa Madura. Lagi dapat. Gimana bu? Pakai bahasa Madura tuh. Pas dia nengok ke sini, diselipin di jilbab. Iya, kayak gitu. Lucu banget. Masih pakai power bank gitu, gantung. Powerbanknya nyantel. Nyantel. Masa bisa bawa powerbank? Nggak copot. Kalian pernah ini nggak? Kalau di Jakarta kerasa nggak invasifnya warung Madura? Invasifnya kayak kemunculannya kapan nih? Mewabahnya kapan nih? Di Jombang tuh kerasa, jadi banyak rumah-rumah Nah, biasa. kayaknya tuh. Bang Sukron yang kerasa nih. Soalnya gue balik lagi sini tuh 2014 dan udah ada banyak warung Madura. Belum 2014 belum. Udah ada, Bang. Ya udah ada, Udah ada. Tapi Karena tapi bukan mainan yang sekarang, bukan yang rapih OCD itu bukan. soalnya gue dulu nongkrongnya yang ketata lah. Ketata OCD. Yang udah punya template, udah punya template. Kalau di sini gitu, Ciki harus gantung kayak gitu loh. Tapi emang Selalu rapi beli banget. telur nih, saya ambil. Jangan yang itu rapih. Dimarahin. Nggak bisa OCD nya kan. Miring dikit marah. Harus ini stabil ya. nggak dijual gitu. Anjir. Nggak ngerasain ya berarti dirimu Gue Pak Rio? 2014 Nggak ngerasain invasifnya itu? Enggak, karena gue balik lagi itu 2014 dan tempat nongkrong temen-temen tuh udah pada kan gue dulu temennya di sini ada kan, terus pas balik lagi nongkrong sama temen-temen itu lagi bikin ini bang, tim futsal, nama futsalnya Warmat. Warung Madura? Ya Warung Madura, karena nongkrongnya di Warung Madura. Gitu. Warmat FC. Gue di kehidupan gue warung Madura itu muncul di 2020-an. Iya. Pas Oh pandemi. ya, tapi itu menjamurnya kayaknya gitu deh. Pas pandemi kayaknya. Pandemi. Tapi udah mulai ada di 2014 itu, karena gue nongkrongnya di Madura itu. Kemitraan gitu dia udah ada. Ya, kayaknya itu Dengan deh. box gitu. Iya, kayaknya. Karena emang dia bukan yang punya, kebanyakan tuh pasti Pekerja? kerja doang, Kebanyakan gaji, pekerja. digaji. Oh, pantesan dia gonta-ganti gitu Gonta-ganti, ya. ya. Kayak warung-warung nasi di Bandung gua ada lihat kayak gitu tuh. Di koordinir sama Iya, agensi. ada gitu. ganti-ganti gitu. Warung makan tapi orang Sunda. Orang Tasik gitu Ada tiba-tiba. bercandaan. Apa tuh? Kenapa kok penjaga warung Madura biasanya nelpon? Kenapa? Itu mereka semua diculik. Terus penjaga itu nggak nelpon keluarganya kayak, bentar ya aku kurang 5 bulan lagi di sini ya gitu. Itu bercandaannya. Udah rantai sih sebenarnya. Mikirnya sampai ke situ mah fantasinya mah. Begitu. Tadinya pengen ke Surabaya doang. Iya. Sewa Aku mau disalungin tahu di Suramadu kayak gitu-gitu. Ya Allah, ya Allah. Iya, kenapa ya? Anjir. Ini baik-baik. Penjaga warung Madura tuh baik-baik yang selama ini aku temuin. Baik-baik. Ya terlepas dari Kris nambah 500 lah. Iya lagi. Terlepas Anjing dari itu lah. lah. Anjing lah. Tapi baik-baik, semua baik-baik. Semua baik-baik. Semua baik-baik. Ada adminnya 500. Sedih dah yang buat Chris ya. Ya, buat Kris lah. Aman aja lah itu mah. Sengaja ngomong. Gue mending gak ngomong, Bah. Apa? Mending gak diomongin kalau gua. Nah, karena abis di Kris diomongin, Bang. Dibilang sama dia. Mending gak tahu. Iya, mending gak tahu. Nah, mending tahu dong. Enggak lah, mending kan kita nggak bakal nanya detail lo beli apa dan Iya, harga berapa bu? Gitu doang. Heeh. Kalau diomongin tuh, elah gitu. Masalahnya kan doi biasanya ngitungnya kan kenceng banget kayak mie 2.000, ini 27, 29.500. Dari mana 500-nya? Kan ada pertanyaan tuh. Kan dari ngomong. Oh, ada gopay. Ngomong. Oh, ada gopaynya ya. Iya, kan ada gopaynya. Tiba-tiba tuh buset apaan tuh? Nah, gitu. Ya, itu kan ini matematika Madura. Ada singkatan sendiri. Bikin singkatan sendiri. Mat. Maduraso ya. Rumah Maduraso. Kalau Padang main di masakan ya, rumah Masakan, bahan, makan ya. baju. Masakan, baju, bahan.
Gua sampai hafal apa aja profesi orang Padang Apa di tuh? rantau ini. Fotokopi, Ya, toko plastik, betul. tukang bumbu. Ada kan Ical anak Bekasi tukang bumbu. Itu tuh. Terus apa lagi ya? Oh ya, warung Padang sama jualan baju. Kalau gue tuh gampangnya kayak mukanya kayak ketara gitu loh. Ajakin ngobrol. Jadi gini, ada A-nya tuh Padang lo aja. Gak usah ngomong Jakarta lo sama gua. Udah ada A-nya dulu tuh. Jadi gini ya. Udah nggak usah manggil lu nggak usah manggil gua lu. Udah manggil udah. Oh iya SMP ada gue SMP teman Padang jualan baju di Iya, pasar. jual baju. Iya, ada. toko baju. Toko baju. Tapi emang kayak rata-rata toko plastik. Toko plastik tuh plastik yang memang plastik bungkus es kayak gitu loh. Ada margarin, jual margarin. Iya, Tuh sini ada nih. bumbu, bahan, fotokopi. Ada Negari Atar namanya daerah-daerah tanah datar sana atau apa ya? Karena perantaunya di sana orang merantaunya tuh buka usaha fotokopi bang, sampai dibikinin tugu. Oh iya, mesin tahu, tugu fotokopi iya tahu. Iya. Ada Mesin tugu fotokopi ada Tugunya ada. di Sangat Padang. Ada. berjasa ya. Tukang fotokopi itu sangat berjasa ya. Karena menghidupi orang-orang negeri sana gitu, orang kampung sana. Jadi pada ngerantau tuh ya biasanya kan kamu ngerantau duluan nih, ntar kamu bawa adekmu, bawa saudaramu, tetanggamu kayak gitu-gitu. Jadi pas sudah sukses, udah bisa buka usaha sendiri, jadi udah pada buka fotokopi. Ntar ngajak-ngajak lagi yang lain. Keren Jadi satu kampung itu hidup gara-gara fotokopi. Sampai ada tugunya. Ada tugunya bener. Tugu fotokopi. keren itu keren sih. Walaupun agak sedikit aneh ya, tugu ada mesin fotokopi di atas. Benar. Aman mah. Di Nganjuk ada ini Tugu CB. Apa itu JB? CB motor CB. Serius, Itu gua Polres gitu. kali. Kagak. Kan ada Yang kan. hati-hati. Iya. Jangan Bukan. sampai kayak gini. Itu Bukan Itu Tugu CB. iya. Jadi mesin CB dilepas, ada tugu nih, tempelin, udah. Apaan sih? Serius, gue lagi browsing. Nganjuk itu juga kan kota 1000 tugu, Pak. Tugu pecel ada. pecelnya apa? Pecel Ulekannya. Bukan pincuknya. Yang dari daun pisangnya itu. Oh, oke. Ya, gini. Oh, pecel Tapi itu nasi. ciri khas di situ bukan? Pecel Nganjuk ada. Nah, iya, sama kayak di Cianjur kan ada tauco, botol tauco. Nah, CB kan Jepang. Honda ya? Iya. Honda. Ya tapi kan 80% buruh CB mungkin orang sana. Iya gitu kali. Iya. Ada pabriknya kali. Kalau ditarik bener-benernya lurusnya ya komunitas motor CB tuh yang paling gede di Nganjuk. Banyak kan sering jambulnya di Oh, Nganjuk gitu. gitu. Anak motor tapi ngomongnya Jawa. Ngomongnya Jawa. Belajar tapi monggo. Gitu. Kamu nyapa mah kita mah. sangar nun mas. Oh. Jadi pala CB-nya diganti sama yang gini. Yang santun. Yang santun. Yang santun. Emang gitu santun. Ada dibuat tangannya di Nah, gini. Terlalu abdi dalam. pala CB-nya gitu. Jari-jari banyak jempol semua gitu. Nggak boleh telunjuk kan kasar. Jari-jari motornya Jempol gitu. semua. Pendek-pendek. Kontak nih, kontak. Gede semua berarti aja. Pelek tapi bentuk tangan. Jari-jari lu apa jempol. Lucu banget nih mas Jawa. Thank you udah Padang. Thank you, udah. Ya apa lagi? Ya banyak kalau tugu-tugu ini mah di Depok Blimbing. Di Bekasi ada lele kan. Tapi gue di follow sama wali kota Depok. Bingung banget gue. Gue orang tiba-tiba? Padang kan. Tapi Sekian gue nggak tahu sering. dia orang Padang apa enggak ya. Kenapa emang? Nggak tahu, kaget aja gitu. Kenapa nih tiba-tiba gitu, anomali banget. Kalau masih daerah Sumatera Barat gue masih oh ya udah gitu. Ini tiba-tiba Depok lah. Paling random yang nih mengunjungi profil Instagrammu siapa deh yang paling random? Oh nggak random sih, temen kayak terlalu ini aja, kayak info kuningan. Info kuningan ya? Tahu gue kaget. Info kuningan komen apa-apa? Iya sering nge-like kayak gitu. Terus kayak tiba-tiba apa info kuningan. Kalau aku nih pernah nih Pak, di komen sama Distuk Capil Banyumas. itu deh. Apa ini? Ganti akun dulu kali. Tapi kayaknya Kita cari hiburan gitu. kayaknya admin itu pada berusaha asik gitu loh kayaknya. Ya kalau kayak gitu-gitu kedinasan itu ada kayak apa namanya yang
yang buat bencana itu BNPB ya? BNPD, BNP. BPPD, BPBD. BNDD, BNPD. Nah, BNPD. itulah pokoknya yang warna oranye lah itu. Heeh. Itu yang Sumber tuh sering komen-komen gitu. Kalau itu mah banyak, tapi masih daerah. Nah ini info kuningan ngapain gitu, ngeliatin abang-abang Padang gitu. Gue belum pernah ada gitu-gitu yang aneh-aneh. Belum pernah. Di Dukcapil, Pak. KTP gue tuh masih Jombang ya. Ngapain? Suruh pindah kali lu. Di Banyumas. Kurang satu. Haha mas semangat, urusin belangko. Urusin belangko. Kok habis? Urusin belangko KTP, mas jangan kemari. Anjing. Konten pertama apa Pak kalau boleh tahu Pak? Kan dulu kan tidak bersosmed nih. Oh, yang awal-awal itu yang kalau misalkan naiknya banget tuh yang bareng-bareng anak-anak kayak Eki sama Sandi. Yang Trio Oh, netizen. Iya, itu. Tapi yang paling gue suka konten lu yang soft spoken, Minang Jaksel spoken. Minang Spoken. Jaksel Minang spoken. Coba mainin, coba. Jaksel Minang Sport. Lu berdua, lu bisa. Jadi Ya. gue mau bikin kan karena nongkrong di Kawah itu kan, di KD Kawah itu. Terus banyak loh ternyata memang orang abang-abang Padang tuh ternyata bukan setelannya bukan abang-abang yang di Tanah Abang doang gitu, yang pakai celana jeans, pakai sepatu boot gitu. Enggak gitu-gitu, ada abang-abang ngantornya juga ada gitu, yang pakai baju oversize ada gitu. Enggak setelan pedagang gitu kan. Selalu setelan berniaga gitu ya. Enggak yang pakai gel gitu-gitu enggak semuanya gitu loh. Rambutnya kayak gini semua gitu. Enggak semuanya kan setelan abang-abang Padang kayak gitu kan. Iya. Gue kira oh ternyata nggak semuanya kayak gitu ya gitu loh. Ternyata banyak juga yang ya, yang setelannya Jaksel gitu, pakai tote bag kayak gitu-gitu. Ya udah tuh gue bikin awalnya tuh belum puasa tuh gue berusaha aja kayak Minang Jaksel spoken gitu, tapi yang penting ada Inggrisnya aja dah gitu, bodo amat. Tapi gue ngambil satu kalimat di Padang yang umum, terus gue aduk-aduk pakai bahasa Inggris, bahasa Padangnya kayak head father you deh you gitu. Kepala bapak kau deh kau kayak gitu, kepala bapak lu kayak gitu doang. Head father you deh you, kepala bapak lu. Oh jadi itu dicampur ya? Dicampur, tapi ya seenak pelafalan gua doang gitu. Kalau misalkan after lo yes, Allah lo yo kayak gitu doang, udah gitu doang. After lo yes. Gak perlu grammarnya, nggak perlu bagus Inggris ya, yang penting nyampur aja. Yang penting ada. Tapi yang penting kalimat itu di Padang umum gitu. Gitu. Father you, ya kan? Bapak lu gitu kan. Gitu, udah gitu aja sebenarnya. Ya, teman-teman Sempet Padang rame itu. Teman-teman Padang tuh malu nggak sih kalau lu Padang ya? Gitu-gitu malu. Oh enggak, kita malunya pas logat. Oh pas logat. Kalau orang Jawa kan ya udah biasa gitu. Emang kan. Jawa malu? Jawa ada beberapa orang malu dipanggil Jawa. Oh kenapa? Nggak tahu tuh karena mungkin ngerasa kayak oh Jawa lu kayak ceng-cengan kali ya. Aib gitu ya. Kayak di Jawa Timur sendiri kalau ada orang ngomong gua apa lu kayak cangkemmu meneng kok. Kan uang Klaten, Cuk. Langsung itu, Pak. Sama sebenarnya. Hardik itu. Tapi ketika hardik. ya maksudnya ketika kalian di perantauan ini kan, ketika kalian medok gitu tuh nggak apa-apa kan, maksudnya nggak diketawain. Nah, tapi ada orang beberapa yang agak insecure dengan medoknya gitu kayak. Iya, berasa. Tapi nggak sih. jadi ceng-cengan gitu. Berasa. Kalau kita jadi ceng-cengan. Makanya semuanya berusaha untuk menghilangkan logat itu. Kayak Bang Pras, Bang Rin kan ngilangin banget kan. Nggak ada kayak yang kayak kita lihat kayak Nope yang medok gitu loh, kayak yang di Padang tuh nggak ada. Kayak Brata dengan Makassarnya gitu. Makassarnya ya. Semua orang tuh punya logatnya, sementara Padang-Padang ini nggak ada yang punya logat. Nggak tahu ya, belum ada aja yang muncul gitu. Yang pakai logat. Siapa? Nggak ada. Padang-Padang itu doang. Belum ya logat. Belum ada. Ya, apalagi kayak gue juga karena gue anak sini tinggal nge-recall bahasa yang lama lagi doang gitu. Nongkrongnya juga sama-sama anak-anak Jaktim yang nyablak semua, Betawi nyablak di situ, anak-anak Bekasi. Ya paling yang khas banget sama kita mah ini aja paling dialek apa naik turunnya itu aja. Ya, nadanya. Nada aja dulu. Nah, itu termasuk sebenarnya termasuk apa namanya? Ya dialek logat itu. Nah, waktu itu pernah Cing Abdel ngomong. Kan Cing Abdel itu kan Tulen kan, Padang dia. Iya. Oh, Cing Abdel Pak. Nah, Padang. bingung kan lu? Padang. Orang Padang tapi dipanggil Cing. Cing Abdel doang. Iya. Cing Abdel doang. Ya baru tahu ya. Lah iya ya. Cing Abdel tuh orang Padang, dipanggil Cing. Bingung gak lu?
Cing Abdel pernah nanya, kenapa ya logat Padang tuh nggak komedik gitu-gitu. Nggak lucu. Jadi ketika anak-anak stand up pun kayak Bang Pras Bang Rin pun nggak bawa itu. Kalau Makassar masih lucu, Sunda apalagi gitu kan. Jawa lucu. Timur, daerah timur sana Medan. Nah, Padang tuh nggak ini. Malah kalau diusahain malah jadi kayak trying to be funny gitu. Kalau diusahain pakai logat gitu. Memang kayaknya ya orang yang nggak pernah terpapar bahasa Indonesia deh udah dari kampung-kampung banget tiba ke Jakarta stand up itu kayaknya harus kayak gitu tuh. Kalau orang yang udah keliling open mic di sini itu udah pasti kepapar bahasa sini udah dia berusaha untuk ngilangin logatnya pasti. Banyak memang gitu. Banyak gitu. Udah logat Sydney ya akhirnya. Iya, akhirnya ngikutin logat Jakarta. Nggak ada yang apa Pak, nggak ada doh. Itu kan udah mulai kayak terdengarnya bagi kita tuh kayak trying to be funny gitu loh. Tapi itu komedik sih. Nah, Menurut bagi ya? kita geli bawanya. Oh. Gitu. Nggak nyaman buat. Ya kecuali orang memang yang dia nggak dia sengaja, dia ngomong bahasa Indonesia emang kayak gitu. Masih ada nada-nada Padangnya. Kayak Bang Rin, kayak Bang Pras kan ketika ngobrol ya udah dia pakai bahasa ini nggak pas dia agak lain ya, belum agak lain kan dia dadah saya bilang gitu Pak. Itu kan tuh kayak kerasanya kalau bagi kita orang Padang, aduh berusaha untuk ngelogatin gitu gitu. Bukan otentiknya orang yang memang bahasa Indonesianya kayak gitu gitu loh. Kalau di daerah mah banyak yang kayak gitu. Tapi ya mereka kan masih tetap di sana nggak ke sini. Gitu. Tapi maksudnya di Padang berarti udah ya ngomong Padang aja, maksudnya nggak berusaha ngomong Indonesia. Nah, sekarang mulai tuh di kota Padangnya, di coffee shop itu udah dilayani pakai bahasa Indonesia. Apa lagi Bang? Tapi lokal masih ada ya? Iya, Lokal masih ada. ikut ya? Karena kalau Jawa kan udah begitu ya dari dulu, maksudnya udah lama berusaha bahasa Indonesia kalau di tempat-tempat umum Iya. kan. Ya, tapi kan tetap ada medoknya gitu. Iya. Ya, walaupun gua pernah ke Malang belanja tuh tetap bahasa Indonesia tapi medok gitu. Tapi Indonesia kan? Nah di Padang tuh kayak anak-anak sekolah SD pun juga sekarang gurunya ngajar bahasa kayak ngomong biasa pun pakai bahasa Indonesia. Orang tuanya pun ngajarinnya pakai ngomongnya nggak tahu ya supaya anaknya bisa bahasa Indonesia aja kali gitu. Ya, mungkin gara-gara itu, jadi mestinya kalau mau lepas kalian tuh sama logat-logatnya. Iya gitu. bisa jadi. Nah sekarang tuh Vasco tuh yang pengen ngebalikin lagi makanya di bandara tuh pakai bahasa Padang kalau nggak salah ya. Bandara tuh kayak pengumuman. Jadi kalau orang Jawa ke sana apa itu? Kayak peletak-peletuk doang gitu. Bunyi-bunyian doang itu. Bunyian doang. Oh, mau ikut, Cok? Lagi ngobrol. Kalau pesawatnya mau berangkat. Vasco itu apa, Pak? Ini wakil Vasco wakil tuh apa? Vasco gubernur. itu apa lu gila lu? Wakil gubernur. Pejabat. Itu dia lumayan terkenal juga. Pak Vasco itu pejabat berarti? Kawan-kawan abang-abang kita ini. Yang ada di otak lu sambil lu tanya, itu apa Pak? Kayak Benda. minyak goreng. Kayak organisasi gitu. Kayak minyak goreng. Sanko kan? Vasco Sanko. UNESCO. Vasco organisasi kan? Vasco. Federasi Awak Kok. Federasi awak. Oh subjek. Oh Bapak Vasco. Itu Wakil gubernur. Masih muda ya. Parah lu. Ini Dia tonton YouTuber himpunan dulunya, Minang cuman orang nih. partai juga. YouTuber. gitu. Punya podcast. Punya podcast. Nah, cuman karena orang partai juga kan, terus nyalonin kemarin wakil gubernur. Macan idealis. Macan idealis. Macan idealis. Tuh. Tuh. Gara-gara beliau podcast itu Raffi Ahmad bisa datang ke sana, ngundang artis-artis ke sana. Yang penting artis datang gitu. KDM versi Padang ya. KDM versi Pak. Iya. Kalau KDM kan pakai handphone megang sendiri, Iya. dipegangin ada tim. Oh, lebih Karena senior. lebih lama ya. Iya, Di YouTube-nya bener. ya. Iya. Kalau Jawa Timur nggak ada sosok siapa gitu ya? Siapa? Terakhir itu doang ya, Bu Risma ya. Ada ini. Siapa? Wakil wali kota Surabaya, Cak Ji. Dia sering konten-konten tapi di IG. Oh, nggak nyampe Jakarta kayaknya tuh. Karena di Jawa Timur pun juga di Surabaya dia sering ngajak ini collab sama Content creator. influencer Surabaya, content creator Surabaya gitu. Bahkan kita punya Intel di Padang tuh terkenal. Intel. Intel tapi selebgram, bingung nggak lu? Harusnya kan rahasia ya. Gagal aja dah. Tapi selebgram, bingung nggak? Intel pengen eksis. Followersnya 200.000 lebih. Bingung Intel nggak? lah, tapi Intel ya. Intel,
kemarin baru sama Bang Pras tuh ketemu sama Bang Pras. Yang ini yang dia nangkepin boti terus tiba-tiba yang kemarin rame juga tuh yang nangkep orang di bus tapi dia nyanyiin ulang tahun. Oh, itu, Nah, iya. itu orang Padang. Nggak tahu lagi gua. Itu loh yang video gua kasih lihat. Iya. Oh itu orang Padang. Potong Padang bebek ya. angsa. Maksudnya dari Polres Padang. Iya. Tim dia punya kayak tim kayak Rames Backbone kayak gitu ya. Dia tim kelewang di situ. Gondrong. Gue gak intel tapi selebgram. Itulah Pak. Dari peribahasa tempat sembunyi paling aman adalah di keterbukaan kayak gitu loh Pak. Maling sembunyi di hutan Kalimantan kan dicari. Maling sembunyi mana paling aman di kantor polisi. Gitu. Itulah kenapa koruptor nggak salah. Ya Allah. Lagi dong. Ngomong dong pakai bahasa masing-masing. Ya. Ngobrol. Ngomong apa? Tapi lu ngerti bahasa Jawa kan? Dikit. Lah aku nggak ngerti bahasa Padang. Searah doang. Paling Bapak Rio ngomong Enggak maksudnya gue ngobrol sama dia pakai bahasa Padang, dia pakai Jawa. Iya. Nyambung tuh. nyambung tuh. Saya ngomong pakai bahasa Jawa, dia ngomong pakai bahasa Padang, responku cuma nggih, botan, nggih. Kalau nggak Gitu ini doang. Minang spoken, Jaksel Minang spoken tadi sama Jaksel Jawa spoken. Jawa spoken. Coba. Jawa emang udah spoken. Nggak baru spoken. Nggak baru spoken. Udah dari sana ya spoken. Aduh. Coba. Apa? Dari Satu kalimat dulu. Jawa tapi diinggrisin. Tapi ada satu atau dua kata yang Jawa. Karep muco, tapi di ini apa kayak Coba dari lu face dulu. muco, face you cu. Oh, your mother is goalkeeper. Iya, artinya apa? Mbokmu kiper. itu kalau itu Kayaknya itu nggak umum deh. Masa mama jadi kiper di Jawa? Iya, kayak orang Aneh banget. itu digunakan untuk hal yang sangat-sangat tidak mungkin, kita nggak percaya gitu. Mbokmu kiper aja gitu. Hal yang nggak mungkin kan, Itu mbokmu mah kiper udah kayak gitu. ceng-cengan. Ini komedian itu mah. Iya, ada stand up itu kayaknya mah. Jawa itu mah. Bukan Mas, Soft spoken harusnya Jawa. soft spoken. Lah mbokmu kiper itu soft spoken ya kan? Kiper loh, pekerjaan olahraga. Ya kalau dikencang tendangannya kencang. Itu juga lompatnya tinggi. Bisa tebus penalti. Jago. Lucu banget ya Allah. Jadi kapan Faisal ke Padang? Belum tahu, tapi pengen. Pengen. nanti ke Padang. Apa pertama kali yang lu lakukan ketika lu ke Padang? Pengen nyoba masakan Padang asli di Padang aku, Pak. Nggak ada di sana. Nggak ada, udah rumah makan aja. Ada satu. Apa? Tulisan masakan Padang. Rumah makan sederhana. Aneh banget. Ditulis masakan Padang. Ngapain kan orang udah tahu. Ini masakan Padang. Rumah makan sederhana ya masakan Padang anjing. Kenapa sih ditulis gitu? Kenapa harus disclaimer ya? Gua kaget gitu lah. Rumah makan sederhana masakan Padang. Aneh banget gitu. Sama kayak pecel lele Lamongan tapi bukan di Lamongan kan gitu. Ya udah pecel lele aja kali kayak gitu. Atau di sana juga gitu. Pecel lele aja udah. Nggak Iya, ada- pecel nggak lele ada aja, branding iya. apa. Nggak, paling kayak nama warungnya doang, misalkan kayak warung Faisal atau apa, kayak gitu juga. Lu buah buayo apa kayak gitu Iya. doang. Soalnya kalau di Namun ombak. Jakarta kalau soto Betawi ada Betawinya. Bener. Di Sunda Tapi kan Jakarta Soto bukan Bogor, lagi punya Bogor. Betawi. Iya kan ada banyak soto lain di sini, Mas. Ada banyak soto lain di sini. Iya, makanya. Kerak telur nggak ada Betawinya. warteg di Jombang Warjom. Warung nasi. Warung nasi. Warung nasi, warteg juga. Karena Tegal ya, bukan Jombang ya. Tegal, bukan Iya di Jombang. Tegal ya Kalau warung warung aja Jombang, warung warung nasi. Warjom. Warjom. Dan ini kayaknya nggak terlalu banyak warteg di Jombang. Oh iya, Hmm. lebih banyak apa? Lebih banyak ya. Masak di rumah. Masak di rumah itu satu. Sama pecel, kita paling banyak itu pecel. Oh pecel. Pecel. Hobi ya. Enak Pecel tuh. rawon coto Oh, gitu. gitu. Suka kamu pecel? Suka. Yang dari sayur, bukan pecel lele itu. Iya, karena di Padang ada, tapi diubah ada. jadi pical. Pical namanya. Serius. Serius Iya. ada. Pical. Pical. Di sini ada di Ben Hill di Kadekawat tuh juga ada pical. Jadi sama Pakai kayak peye? Oh nggak pakai peyek. beda. Nggak. Ya udah sayur-sayur aja tuh. Pakai rendang tetap pakai rendang. Ada sambal lado Ah itu juga. ya, identiknya di situ ya mainnya ya, main identiknya di Iya, situ ya. pakai bumbu rendang dikit. Tapi ya bumbu rendang. Enggak. bukan. Kok dilurusin aja? Nggak siapa tahu. Oh, lempeng. Mudah ditipu banget ya Jawa ya. Ya pecel aja gitu. Dan
Kayak orang Jawa pada umumnya mah itu mah. Mudah ditipu. Gitu ya, MLM masuk kayak gitu mah Jawa pada Kayak umumnya. pecel biasa, cuma yang nyiramin kuahnya sepupunya maling kundang. Bumbu kacang juga berarti. Bumbu kacang. Pakai daun pisang. Tanyain dong, sepupunya siapa namanya? Ini siapa namanya? Malin kandung. Udah sepupu kandung tapi. Sepupu kandung. Oke, valid. Pical versus Juga bisa. Padang versus Jawa. Karena makanan Padang, memang itu makanan Jawa nggak sih? Diadapsi ke Padang. Iya, pecel, Memang pical. dari Jawa. Jadi pical. Dari pecel itu. Bakso tadi, bakso. Bakso. apa? Nah, baksonya emang bakso ya Jawa aja, tapi nggak ada bakso yang pakai toge gitu nggak nemu. Nggak ada. Ya udah bakso mie udah gitu. Nggak ada yang tambah-tambahan sayur-sayur gitu. Kubis, apa kubis? Mie kuning, mie putih, Mie kuning, udah mie putih itu pasti. baksonya udah gitu. Jangan kasih bawang goreng ya. Ya pakai nasi. Pakai nasi sih mantep nih, friend. Nasi sih mantep, coy. Nasi mantep, coy. Serius. Cuma opsi lain ketika lontong nggak ada tahu. Karena bagi orang Padang tuh satu apa ya? Makanan ketika liburan gitu loh. Kalau lu lagi sakit mintanya bakso kayak gitu. Oh, iya. Gak yang setiap hari. Gak setiap hari. Kayak kalau lebaran gua iya. mau main ke pantai ya makan bakso kayak gitu. Gua aja kalau di Solo ini, Ah. di 10 Koto, itu gua kalau mau beli bakso itu gua kudu ke Padang dulu. Iya. 3 jam, 2 jam. Nggak ada ya? Nggak ada di Solo. Belum ada kali. Jauh banget ya. Dan memang yang jualan memang rata-rata orang Jawa. Jawa. Bakso Solo nggak ada sana. Solo. Solok. Ini pakai K. Jokowi ada. Joko. Ada di rumah makan Padang nih. Di sana juga nggak ada makanan kuping gajah nggak ada ya di Padang. Adanya talingo gajah. Gua tahu. Talingo gajah. Jolo itu bercanda-bercanda. Lah kan tadi lu katanya beda namanya. Bisa masuk gitu. Kumis kucing juga nggak ada, mana nggak kumis kucing? Ada ya? Kumis kucian. Gitu-gitu kan? Gitu-gitu kan? Enggak kumis juga, sungui. Oh, sungguh. Ya, baru belajar, Mas. Baru belajar. Ntar Padangnya kayak gitu tuh. Kok bungkui apa enggak? Oh, gitu ya, Jawanya. Iya. Jawa. Kita kalau ke Jawa, indah. Ini ode bungkui ya. Lucu banget gua kalau Lu sih. Kayaknya aku pingin juga sih. Gue tiap beli bakso tuh kayak ketawa tuh. Bu, bungkus bude. Oh, bara bungkui gitu. Dan manggilnya pun udah bude. Emang bude, emang dia bude-bude gitu. Bude. Tapi dia berusaha untuk ngomong Padang tapi ada Jawanya. Berudah berbaur. Iya. Berudah Panggilannya berbaur. Bude Uni. Ini bude. Kayak Bang Huda. Bang Uda. Bang Uda. Kayak Bang Huda. Aduh, ya Bang Huda. Allah. Kok bara bungkui gitu. Pakai lado apa enggak? Pakai sambal apa enggak gitu. Tapi gimana, ada culture shock nggak? Di mana? Di Jakarta. Masih main di situ ya. Tetap ya. Udah kemana-mana. Kayak pertanyaan ke orang daerah kayaknya itu doang Iya, kayak gitu. itu. Ada culture shock nggak merantau? Atau ini deh. Briefing gini nih sama kreatif. Harus keluar nih gitu loh. Gua baca prompter dulu. Ini deh, tips-tips buat perantau. Nggak gitu. Nggak gitu loh. Nggak gitu. Tips buat perantau di Kayak kita tuh sih paling merantau ya. Iya. Kayak nggak nyaman ngobrol sama kita kan nggak nyaman gitu. Kayak interview. Kejawab dah kan dia tuh. Betul shock apa lah? Ya gua culture shock mah pas ke Padang. Pas ke Padang kalau Iya, tadi udah jawab, lu belum. Di sini ya. Belum. Kalau shock di sini ya. Oh ini mah mobilitasnya tinggi banget Jakarta. Terlalu Nggak ada matinya kotanya. Terlalu cepat. Kalau lu slow living itu ya? Di Jombang tuh jam 10 tuh udah jalan utama tuh sepi. 10 Pak, 10 10 siang. malam, 10 malam. 10 siang mah kita pemalas. Kalau 10 siang udah sepi mah kita pemalas. Berangkat jam 8 jam 10 pagi udah sepi anjing. Kemana sih? Itu mah orang Jombang ogah-ogahan semua. WFA kan, WFA semua. Iya dulu pas Covid oke, sekarang masa masih ke bawah. Jam 10 malam udah sepi. PFS, sawah. Di kotanya pun. Di kotanya udah sepi.
Tapi kalau aktivitas tiap berhenti. daerah kayaknya sama nih. Kayak Iyalah. Solo gitu juga kayak gitu. Iya, jam Gua juga 10, jam 10 malam jam juga 10 sepi. malam jalanan sepi, tapi di Pemandian Air Ange rame. Oh iya, kampungnya Apa tuh pemandian air hangat itu apa tuh? air Panas. 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 Karena lumayan Hangat dingin apa gitu. panas nih? Ange. Anget ya anget. Kok nggak panas? Iya, itu mah panas. Hangat apa panas? Hangat dong. Hangat kok males tau. Kalau panas nggak bisa bikin Sebenarnya panas ya. Sebenarnya itu panas. Kalau dari segi derajat itu sih kategorinya panas. Cuma nggak ya pemandian ai paneh Nah, enggak. kayaknya nih persepsi orang Jakarta juga bilang panas juga kayaknya lu nggak bakal bisa mandiin air Iya, panas bener. deh. Hangat sebenarnya Emang sih. harus hangat. Yang bener ini berarti Cuman ya. namanya jadi air panas Ange, gitu. iya ange. Penyebutannya ya nggak sih? Iya benar. Ya, kayak Bener, di mana berarti di mana aneh. di Lembang gitu ya? Iya. Ya, Lembang. Oh itu di atas kampung gua banget tuh. Tinggal naik terus pemandian gitu. Itu kagak tumpah kalau tumpah. Gua juga mikirnya gitu. Di atas, di kampungnya di bawah, di atas soalnya. Jadi asal lagi jalan, cuas. Kalau tumpah kan berarti kebalik ini lah. Kalau tumpah Ya nggak, kan kalau kebalik. lagi nyebelin pun kan pasti keluar airnya. Oh iya. Iya. Apalagi kalau yang masuk orang gendut ya. Iya. Luber gini ya. Ini kan kebasan mulu kampung. Siapa lagi dah mandi dah. Rendem dah. Om gue lagi mandi duduk gini dia. Langsung nyedek kopi. Nyedek dia. kopi. Iya. Anget, air anget. Lagi nyari closing ya? Nah, Enggak. oke deh. Jangan dibacain. Udah ada. Oke deh. gitu. Jangan dibacain. Ada clue-nya satu. Seru banget obrolan kali ya. Haus banget. Ayo. Sebenarnya sih kita masih pengen ngobrol nih. Udah ayo lanjut. Kita apa santai ya? Nggak mau. Capek. Temenmu masih mana? Gimana? Kiasan. Jelasin dulu. Itu kalau host kiasan mas. Kiasan aja kiasan. Ada, Mas. Langsung aja jujur-jujuran. Jam tayang kita udah habis. Habis ini kan Metro Singwen. Lucu banget lagi, ya. Oke. Nah waktu jua yang memisah. Mas, punya Indra Herlambang. punya dulu apa ketawa dulu apa ngomong dulu, Mas? Atu-atu. Terlalu insert. Terlalu insert. Lalu bisa. Terlalu insert, Mas. Oke deh, sampai jumpa lagi. Jangan ke digital naik. Ngobrol. Ini ya, Om. Ada project apa nih? Udah cut mas. Oh, udah. Ayo. Udah. Ampun ya merantau ya. Cari kesibukan kalian lagi. Cari kesibukan kalian. Jangan terlalu kelihatan kosong. Malah itu yang kakak keluar, ada project apa lu dari tadi. Bukan culture shock diulang 2 kali. Ya, apa ini bloopers? Ini bloopers. Ya dah. Terakhir tuh. Udah. Sibukan. Ada project apa di kota masing-masing? Hah, di kota masing-masing. Pulang kampung. Udah lebaran. Kita diusil-usilin ya. Kita diusil-usilin dah. Udah project apa dah yuk pada Ini pulang nih kampung masih dah. ada. Kamu dulu Pak Leo, projectmu apa Pak Leo? Masih rekaman? Oh masih. Nggak ada apa teater paling. Ada mau pertunjukan teater Randai Padang gitu. Kapan tuh? Teater orang Minang semua. Nah, tapi itu dalam satu dia namanya tuh Randai. Jadi Randai itu tuh ada musik, ada tarinya di situ. Tapi ada cerita teaternya juga. Orang Jombang Betawi boleh ikut? Nonton boleh, karena bahasanya Ikut. Terlalu ngotot. Terlalu Terlalu Betawi, Mas. Terlalu Betawi. Anda kalau ikut yang jaga parkiran siapa? larang banget. Itu sih nanti tanggal 20 Juni. Di mana tuh tempatnya? Di Teater Besar Taman Ismail Marzuki. Wih, gokil. Tiket bisa dibeli di mana, Pak? Tiket bisa dibeli di loket.com. Udah dijual. Udah. Berapa tiketnya gitu? Hah? Tiketnya berapa? Berapa kain sama berapa porsi? Tuker. Masa include, Mas? Masa include dagangan kain sama makanan, Mas? Enggak, tuker kali bisa tuker. Tiket bisa dibeli di pagi sore kan. Malam nggak bisa. Itu aja sih paling. Berapa tiketnya harganya? Harga tiketnya Penasaran yang gua gitu ya. resale udah 80.000 mulai buka nih. Ntar sampai nggak tahu deh, sampai kayaknya ada yang sampai 1 juta juga kayaknya sih. Itu siapa yang ngadain? Ada
kayak IO gitulah. Tapi dia selalu bikin acara ini setiap tahun. Oh. Seru banget tuh ya. Ya, Orang ya Minang tapi semua tapi ya. serunya tuh karena ini bisa dinikmatin sama orang-orang luar karena pakai bahasa kayak Zainuddin. Oh, Bahasa Melayu. ya kayak bahasa Melayu. Indonesia baku, Melayu. kayak teater ya, teater gitu lah, gitu bahasa teater. Kau dari mana? Ini. Pantang, pisang, pinang dibelah dua. Gitu aja sih. Kamu apa, Mas? Rezeki ya ini sama dua orang ini. Mau apa? Mau apa coba? Mau Jadi apa? setiap ada bintang Anda tanya project. setiap ada bintang tamu dia ikut. Iya. Mau apa? Mau apa? Ya udah Sal, Kita bareng-bareng. Ganggu, jatuhnya ganggu. ya udah Sal, daripada bengong Sal, ayo sini. Ramein gitu. Kita podcast ini main sini dong, gitu main. Daripada sore-sore habis mandi di pinggir jalan jongkok ya. Udah lain mah. Saya sekarang berdiri tahu. Dengan berdiri kita ngelamun, tapi tetap ngelamun. Ya lucu banget nih. Oke deh. Oke deh. Closingnya juga masih oke. Kayak kagak ada improve. Ini bisa berapa sih? Udah closing. Bisa berapa sih? Oke deh closing. Udah gitu masa diomongin. Kayak Oke, ogah-ogahan. closing. Kayak ogah-ogahan. Closing.